Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli, sahabat kimia. Siapa saja yang suka kimia, kepo sama kimia, ingin belajar kimia lebih dalam dengan konsep yang benar tanpa menghafal, silakan join di channel ini ya. Nah, sahabat kimia, silakan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini bisa bermanfaat, lebih bermanfaat kepada para pengunjung ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini Bu Eli akan membahas sampel test ya, bahas soal yang sifatnya kontekstual case problems ya. Nah, soal sampel test ini adalah untuk ulangan semester genap kimia di kelas 11 atau fase F. Nah, kurikulum yang dirujuk itu adalah bisa kurikulum 2013 atau kurikulum Merdeka, itu sama saja karena materinya ya memang relatif sama ya. Bedanya adalah pada kurikulum Merdeka itu materi-materi yang dibahas lebih kepada materi esensial, tidak semuanya ya. Sementara pada kurikulum 2013 lebih menyeluruh. Nah, pada kali ini Bu Eli akan membahas contextual case problems untuk 3 part ya. Part ini baru part 1. Nah, Bu Eli akan bahas pada materi tentang hidrolisis garam. Ini adalah bagian dari kimia larutan yang ada di kelas 11 semester genap atau di fase F semester genap ya. Nah, yang bagaimana nih yang namanya contextual case problems ya? Ini adalah suatu pengkontekstualisasi ya, pengkontekstualan dari konsep hidrolisis garam. Hidrolisis garam adalah materi yang esensial, yang perlu diperkenalkan, dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Itu garam kita jumpai ya, baik di rumah, di sekolah, di masyarakat, dan itu dekat dengan kehidupan kita sehingga kita katakan ini adalah sebuah kontekstual ya. Kontekstual, materi yang kontekstual, kemudian kita akan mengkontekstualkan juga ya konsep-konsep tentang hidrolisis garam. Nah, bagaimana bentuk soalnya? Nah, ini sahabat kimia ya, ini adalah sampel tes ya. Jadi ini bukan soal ujiannya ya, atau bukan soal ulangan semesternya, tetapi ini adalah soal sampel tesnya ya. Nah, Bu Eli akan menyajikan, oh ya, ini untuk F1 dan F2 ya. Jadi Bu Eli nanti akan menyajikan sebuah produk yang dekat dalam kehidupan kita ya, yaitu misalnya household products ya, household products tahu ya, yang meliputi personal care, kemudian cleaner products, bleaching products ya. Seperti itu termasuk makanan, minuman yang beredar di pasaran ya. Nah, pada kesempatan kali ini Bu Eli memberikan sampel tesnya itu adalah namanya ini adalah produk dengan merek Tide ya. Ini adalah produk pembersih liquid deterjen ya. Kemudian namanya produk itu pasti ada produk description-nya ya. Ini adalah salah satu deterjen nomor 1 di US ya, berdasarkan survei atau kategori ini ya. Nah, kemudian deterjen liquid ini ya bisa membersihkan dengan sangat bersih, kemudian aromanya segar ya, kemudian memutihkan dan membuat cemerlang ya pakaian ya. Nah, ini adalah cara menggunakannya ya. Nah, seperti ini ya, ini adalah produk description-nya itu memperkenalkan sebuah produk kepada konsumen atau kepada kita ya sebagai peserta ulangan, kepada sahabat kimia yang mau ulangan ya. Atau kepada pembaca. Nah, di bawah product description itu adalah senyawa komponen aktifnya, active ingredients-nya apa, ingredients-nya apa, kemudian ingredient secara umum apa ya. Kita lihat lebih jelas lagi di sini. Ya, ini contoh soalnya seperti ingat ya, sekali lagi ini adalah sampel test ya. Pengkontekstualan konsep hidrolisis garam di sekitar kita ya. Ini produk description-nya tadi sudah Bu Eli bacakan, adalah pembersih baju ya yang bersifat liquid, maksudnya bentuknya liquid, cairan deterjen liquid, bisa membersihkan dengan sangat bersih, aromanya enak ya, menyegarkan, memutihkan, mencemerlangkan, bla 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 ya. Seperti itu. Nah, suatu produk itu perlu kita baca
senyawa aktif, senyawa ingredientnya apa saja ya. Nah, di sini ada banyak sekali. Nah, setelah kita belajar tentang hidrolisis garam, konsep hidrolisis garam, maksudnya kita bisa menganalisis ya, mana saja dari komponen sebanyak ini yang merupakan garam ya, merupakan garam. Nah, garam itu kita kenal ya, ada 4 kategori ya. Garam apa saja ya, garam netral ya. Nah, garam netral ini kategori adalah garam yang tidak terhidrolisis ya. Kemudian ada garam asam, garam yang pH-nya di bawah 7. Kemudian ada garam basa ya, pH di atas 7. Nah, garam asam dan basa ini adalah garam yang masuk kategori parsial ya, parsial garam yang terhidrolisis parsial. Kalau yang netral tadi tidak ya, tidak terhidrolisis. Sementara ada garam yang bisa bersifat asam atau basa, tergantung nilai Ka dan Kb-nya ini terhidrolisis total ya. Nah, kemudian sahabat kimia harus tahu apa sih ciri-ciri garam ya. Jadi kalau suatu kation bereaksi dengan anion, tahu ya apa itu kation? Kation adalah ion bermuatan positif, anion adalah ion bermuatan negatif, dan kalau ini bergabung itu namanya adalah garam. Nah, jadi pada bagian di sini ya, di sini ini adalah komponen aktif ya, komponen aktifnya yang mana ya, ini kebetulan ditulis banyak ya. Maksudnya di sini adalah, komponen secara umum ingredients-nya ya. Nah, ada sodium and lauryl sulfat, sodium and lauryl sulfat ya. C10 sampai 16 parrot, C10 sampai 16 alkyl dimetil amin oxide. Ini pakai koma-koma. Jadi ini adalah senyawa-senyawa kimia dengan nama bahasa Inggris. Kenapa menggunakan bahasa Inggris? Di sini Bu Eli akan memberikan pengalaman informasi yang secara global ya, sehingga mengenal produk-produk secara global, ini kebetulan ke produk luar ini ya, itu tujuannya adalah supaya ya sahabat kimia mengenal produk-produk di luar sana juga mengandung garam-garam, senyawa-senyawa kimia yang perlu kita tahu dan umumnya ditulis lebih lengkap ya, seperti ini ya. Ada sodium kumensulfonat, sodium borat, bla bla bla. Nah, sahabat kimia dari ujung sini ke sini itu komponen secara umum ya. Nah, misalnya, lalu setelah itu kita akan menganalisis bagian mana sih yang merupakan garam, karena memang materinya itu adalah tentang hidrolisis garam ya. Taunya dari mana? Taunya dari judulnya, di kontekstualisasi konsep hidrolisis garam. Jadi bahasan topiknya, keywords-nya adalah garam ya. Oleh karena itu kita perlu concern terhadap senyawa-senyawa yang merupakan garam ya. Jadi kalau garam-garam kita tandai dengan kalau ada sodium itu kan ion logam ya. Ion logam pasti bersifat merupakan ion positif atau kation ya. Nah, jadi sahabat kimia yang depannya ada sodium ini biasanya garam ya. Garam basa ya, karena garam basa dibawa oleh ion yang bersifat logam ya. Sodium, sodium, sodium itu natrium ya, golongan 1A. Kemudian ada kalsium, kalsium itu adalah logam juga tapi golongan 2A ya. Ini ada sodium, sodium ya, sodium. Wah, banyak banget, berarti ini banyak garamnya ya. Pentasodium pantatat ya, dan sebagainya, sodium bla 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 ya. Jadi kalau di sini kita bahas mana saja yang merupakan garam, sahabat kimia boleh menulis yang depannya sodium, sodium, sodium ini semua ya. Lalu bagaimana yang lain? Nah, di sini sudah jelas-jelas ditulis brightener-nya ya. Ini pakai fluoresen ya. Jadi kalau dicuci bajunya itu lebih cemerlang warnanya ya. Kemudian ada ini 71 ini namanya kode produksi, kode produk yang diproduksi ya. Kode 71 dengan formula apa ya, yang tahu adalah perusahaan itu. Kemudian di etilen etriamin ya, ini senyawa-senyawa basa organik. Metil
butil hidroksihidrosinamat ya. Ini kalau tidak paham ini anggap saja sebagai pelarut. Fragrance itu adalah pewanginya, mau wangi bunga apa, buah apa ya. Kemudian ada etanolamin ya, alkohol. Ini pelarut juga, propilen glikol ini pelarut ya. Sehingga propilen glikol ini pernah muncul ya dalam kasus terdapat dalam obat batuk, jelas-jelas tidak boleh ya. Karena PG ini singkatannya PG ya. PG atau propilen glikol itu adalah salah satu pelarut organik yang membantu karena mengandung gugus 3 gugus hidroksil alias trialkohol ya, polialkohol. Jadi ini sifatnya mudah menarik air sehingga menyebabkan tingkat kelarutan senyawa-senyawa sebanyak ini tuh lebih homogen lagi ya. Kemudian di sini ada pewarna dan tentu ada air. Nah, sahabat kimia, di sini sebagian besar merupakan garam. Jadi pandangan kita, mindset kita terhadap garam itu bukan cuma garam dapur, tetapi garam secara lebih spesifik lagi garam-garam yang ada dalam setiap produk-produk yang ada di sekitar kita ya. Oleh karena itu kita perlu mengenal produk-produk ini kemudian mencocokkannya bagian komponen mana yang merupakan garam. Sehingga mindset kita terhadap pengertian garam, pengkontekstualan garam itu ternyata ada ditemukan di dalam produk-produk yang kita pakai ya. Jadi seperti itu ya sobat kimia ya. Oh ya, di sini Bu Eli membuat petunjuk ya. Jadi kalau ada tulisan MEA lauret sulfat adalah monoetanolamin salt ya. Salt ini adalah garam dari senyawa organik ya, Organik yang juga berikatan dengan ion sulfat. Nah, seperti itu ya. Umumnya lauril sulfat ini dipakai sebagai foaming agent atau pembusa sehingga sabun itu kalau dicuci keluar busanya sehingga memberikan kesan bersih ya. Dan ini adalah garam dari ethoxylated lauril sulfat ya. Intinya lauril sulfat bahan pembusa pada produk-produk pembersih. Nah, sahabat kimia, pertanyaannya sederhana. Ini terkait dengan kontekstual ya. Apa yang sudah sahabat kimia kerjakan, lakukan di sekolah seperti itu ya. Jadi ini ditulis ulang di sini ya. Berdasarkan keterangan deskripsi dan komposisi produk liquid deterjen tersebut, buatlah rancangan eksperimen untuk mengkontekstualisasi konsep hidrolisis garam. Nah, konsep hidrolisis garam itu sifatnya mikro ya, mikrokonsep maya. Merupakan sebuah molekul-molekul yang kecil yang tidak kelihatan di mata. Nah, ini kita makrokan dengan cara mengkontekstualisasikan melalui sebuah eksperimen ya. Karena kita kalau menggunakan eksperimen, kita bekerja di dalam sebuah percobaan, maka itu kita akan menggunakan indera penglihatan kita, penciuman, pendengaran, alat maksudnya peraba ya seperti itu ya. Jadi kita bisa merasakan benar-benar apa itu garam yang mengalami hidrolisis, tandanya seperti apa. Jadi ini dibuat rancangan eksperimennya ya. Nah, sebelum ke situ jawab setiap pertanyaan berikut ya. Komponen mana saja disertai rumus kimianya masing-masing yang merupakan garam dalam liquid deterjen tersebut. Nah, kita jawab satu-satu ya. Jadi yang merupakan garam, ya kembali lagi ke slide ini ya, yaitu yang tadi. Bisa sahabat kimia tulis semua yang ada sodiumnya. Sodium NMeA, laurel sulfat ini garam. Sodium N bla bla bla, pokoknya yang depannya sodium adalah garam ya. Nah, di soal ini Bu Eli sengaja memberikan clue ya yang ada rumus kimianya. HCOO dalam kurung 2Ca itu adalah kalsium format yang kuning ini. Kemudian sodium borat itu adalah sodium itu Na ya. Na2 dalam kurung B45 dalam kurung lagi OH4 tutup kurung dot 8H2O ini merupakan air kristal. Itu adalah rumus kimia sodium borat serta rumus kimia sodium format alias natrium format adalah HCONA ya. Jadi kalau kita lihat ada 3 stabilo kuning di sini yang
senyawa garamnya itu disertai dengan rumus kimia. Ya, mengapa? Karena Bu Eli mengambil senyawa-senyawa garam yang simpel ya. Mungkin saja sahabat kimia tidak banyak yang menghafal atau mengingat rumus kimia. Karena memang pada dasarnya rumus kimia itu banyak sekali dan tidak harus semuanya kita hafalkan ya. Tentu menghafal yang umum-umum saja ya. Yang umum apa? Yaitu ya asetat, natrium CH3CONA, natrium asetat, ya kemudian amonium klorida, itu garam-garam yang dari zaman dulu sampai sekarang itu dibahas dan itu saja ya. Sehingga di sini Bu Eli mau keluar dari kotak ya, ibaratnya memberikan informasi bahwa garam-garam tidak hanya yang tadi yang disebut tadi ya, tapi jauh lebih dari itu, lebih luas dari itu dan ini yang kita jumpai dalam produk-produk di sekitar kita ya, seperti pada soal ini ya. Oke ya sahabat kimia, jadi itu jawaban nomor satunya. Nah kalau rumus kimianya adalah namanya juga kalau ulangan tidak bisa browsing, kecuali kalau sedang mengerjakan tugas kelompok di kelas bisa browsing, maka sahabat kimia bisa menulis rumus kimia yang ini, yang panjang-panjang ini ya, yang merupakan garam yang panjang-panjang ya. Tetapi kalau tidak bisa browsing, sudah Bu Eli bantu di sini kasih clue-nya. Jadi rumus kimia pada garam-garam yang lebih sederhana, yang lebih kita kenal, yaitu ada 3 ya. Kalsium format, silakan ditulis ini. Kemudian sodium borat yang ini, dan sodium format yang ini. Ya, itu sudah kejawab tuh ya, soal nomor satunya. Nah, kemudian kedua, ulas bagaimana konsep hidrolisis ya. Nah, di sini Bu Eli sampaikan bahwa kalau kita memecah terminologi dari kata hidrolisis ya. Hidro itu H2O ya. Lisis itu apa? Penguraian. Jadi sebuah garam yang sifatnya larutan elektrolit ya. Jadi garam itu umumnya adalah larutan elektrolit. Larutan yang bisa mengion ya di dalam air ya. Elektrolit aslinya ada menghasilkan ion plus, menghasilkan ion min ya. Seperti itu. Nah, garam ini karena dia elektrolit itu kalau dia dilarutkan di dalam air ya, maka si garam ini akan menghasilkan ini ya. Nah, jadi hidrolisis garam penguraian garam di dalam air sehingga menghasilkan ion plus dan ion min ya. Kemudian hasil dari ion plus dan minnya ini masing-masing bereaksi lagi dengan air ya sehingga akan menghasilkan apa? Apakah ion H plus berarti asam ya kalau apakah asam atau basa? Kalau menghasilkan ion OH- berarti basa. Demikian juga yang ini ya. Kalau memproduksi H plus berarti sifatnya asam, kalau memproduksi OH- berarti sifatnya basa. Jadi kesimpulannya sebuah garam, larutan garam maksudnya ya, yang dilarutkan dalam air itu bisa mempengaruhi pH larutan. Ya, pH larutan bisa asam, bisa basa karena garam itu larut di dalam air ya. Nah, bagaimana konsep hidrolisis ini kita makrokan, kita buat sebuah kontekstualisasi dengan melihat apa yang ada di sekitar kita ya. Itu namanya adalah pemakroan, memakrokan, mengkontekstualkan sebuah konsep yang sifatnya maya ya. Nah, sekarang yang berikutnya nomor 3 ini. Tulis semua persamaan reaksi hidrolisis garamnya ya. Nah, sahabat kimia bisa mengacu ke sini Bu Eli tulis 3 ya. Jadi sahabat kimia menulis 3 saja ya. Nah, seperti ini ya. 1 ya. Reaksi hidrolisis pada garam kalsium format ya. 1 ya. Kalsium format itu HCOO2Ca ya. Ini kalau kita larutkan dalam air, ingat, ini elektrolit. Jadi mengion ya, menghasilkan ion plus dan min. Nah, sahabat kimia Ca itu ada, diingat ya, ini ada di golongan 2A. Jadi ada logam-logam yang sangat familiar yang harus sahabat kimia ingat, yaitu ada di golongan 1A apa saja, 2A apa saja, sampai 3 aja deh. 3A itu yang terkenal Al pangkat 3 plus ya. Kemudian
Ada yang di golongan 6A dan 7A ya, tentu merupakan ion-ion non-logam ya. Jadi itu harus diingat, bagian-bagian yang dasar itu perlu kita ingat. Meskipun tidak seantero tabel SPU kita hafalkan, tapi ada bagian-bagian yang mendasar itu yang perlu kita ingat ya. Oke, ini karena golongan 2A maka udah langsung ke Ca2+ ya. Jadi 2+ ini dari mana? Dari golongan 2A. Kenapa? Kalau 2A itu kan artinya elektron valensinya 2 ya. Ca itu nomor atomnya berapa? Dia nomor atomnya 20. Jadi kalau kita menggunakan konfigurasi elektron menurut teori atom Bohr yang paling sederhana deh ya, itu berarti di kulit 1 ada 2, kulit L, kulit kedua ada 8, kulit M ada 8, dan kulit terakhir adalah 2. Dan 2 ini namanya elektron valensi yang harus dilepas supaya kulit terakhirnya itu memenuhi aturan oktet sehingga lebih stabil ya. Oleh karena itu yang 2 ini ya ini lepas ya. Nah, karena Ca pangkat 2+ itu ini 2+ ya, maka anionnya ya maksudnya ion negatifnya itu adalah ini ada 2. Ini ada 2 di sini ya, berarti 2-nya itu maju. Nah, gitu ya. HCOO-. Nah, sahabat kimia, ini min, ini plus 2. Jadi kita harus mengalihkan ini ya 2 dikalikan min 1. Ini kan min 2 ya. Sementara ini plus 2. Dan ini kalau dijumlah itu harus 0 ya. Sehingga membentuk molekul yang sifatnya netral. Ca dalam kurung HCOO2Ca ya. Nah, posisi gimana nih? Posisi di depan boleh. Oke, Ca HCOO2. Oke ya. Nah, seperti ini sahabat kimia. Oh ya, Bu Elik mau kasih tahu kenapa HCOO ini seperti apa struktur molekulnya. Nanti kalau sudah belajar kimia organik pasti akan paham bahwa HCOO itu seperti ini. Ya, ini adalah salah satu dari senyawa paling sederhana dari kelompok gugus fungsi asam karboksilat ya. Jadi C itu ikatan kovalennya 4, HCOO. HCO. Oh ya. HCOO min ya, Ca2+. Jadi kalau ini ya seperti ini Ca-nya di sini ya. Kemudian ini C, O, O ya. CO, H ya, sorry ini H ya. Nah, seperti ini. Nah, sahabat kimia bisa lihat Ca itu ada di ini 2 ya. 2 ini maksudnya adalah ikatan kimianya 2 ya. Karena dia punya elektron valensi yang dilepas ke di sini ya, ke asam formatnya namanya ini H. Ini H. Ini Bu Eli tulis yang rapi ya. Ini H. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau lihat ini Ca2+ HCOO min ya. HCOO minnya ada 2 ya. Ini. Ini HCOO min, ini juga HCOO min. Jadi sebenarnya kalau kita membahas struktur molekulnya itu akan jauh lebih jelas. Nah, sahabat kimia kita lihat ya, sekarang masing-masing nih Ca2+ ditambah HCOO min. Ya, seperti apa ya? Jadi kita lihat kalau Ca2+ ditambahkan air ya, dia hidrolisis, apakah bisa? Nah, prinsip dari hidrolisis adalah reaksi ion dari garam itu dengan air ya. Konsepnya adalah kalau plus itu melepas. Melepas apa? Melepas hidrogen, ion hidrogen ya. Sebanyak berapa? 1. Selalu dilepas 1 atau ditangkap 1. Pokoknya hitungannya 1H, 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 1H ya. Nah, karena Ca2+ ini tidak punya hidrogen, maka ini tidak mengalami hidrolisis. Cara menulisnya bagaimana? Boleh ditulis seperti ini atau sobat kimia tulis aja Ca2+ ditambah H2O. Artinya ya ini kan kiri sama ya. Nah, sekarang ke HCOO min ya ditambah H2O. Ini sebanyak 2 kali ya, berarti
Ada 2 ya, HCOO min ditambah H2O. Nah, arti dari min. Min itu artinya adalah menangkap, ya. Min artinya menangkap. Menangkap apa? Hidrogen. Dari mana? Dari H2. Sebanyak berapa? 1. Ya, kebetulan dia menangkap 1 karena min 1 ya. Sehingga di sini adalah HCOOH. Tambah hanya 1 ya. Ditambah H udah berkurang 1 jadi OH min ya. Dan ini juga seperti itu. Jadi ini HCOOH ditambah OH min. Nah, adanya OH min ini merupakan senyawa garam yang membawa sifat basa ya, yaitu pH-nya lebih dari 7 ya. Nah, sahabat kimia kita mau lihat struktur molekulnya ya dari HCOOH ya. Seperti ini nih. Jadi HCOOH itu H strip C O, C itu ikatan kovalennya 4 ya. Seperti ini HCOOH. Nah, O itu ikatan kovalennya 2 ya. Jadi pas ya, 1, 2, 3, 4 untuk C. Si O2 dan si H adalah 1 ya. Sementara O yang di sini adalah O berikatan rangkap 2 ya. Jadi ini namanya apa? Namanya asam format ya. Sehingga kalau membentuk garam salah satu H-nya diganti dengan Na, namanya itu tadi natrium format atau kalau dengan Ca2+ maka HCOO-nya adalah 2 ya. Seperti itu ya sahabat kimia, sudah jelas? Nah, sahabat kimia ya. Oh ya, nanti ini Bu Eli tulis apa tadi? Kalau melepas ini plus artinya melepas. Melepas hidrogen plus ya. Menangkap hidrogen min ya. Jadi menangkap atau melepas harus selalu 1 hidrogen ya. Baik, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2 itu adalah di sana Ibu Eli menulis natrium format ya. Ini tadi sudah HCOONA ya. Ditambah ini sama ya. Nah, kalau ada Na ini langsung kasih Na+ karena dia udah jelas-jelas golongan 1A ya. Golongan 1A itu logam ya, kecuali hidrogen. Semua logam punya ion membentuk ion positif karena energi ionisasinya rendah, elektron valensinya mudah dilepas, dengan energi kecil dia mudah lepas seperti itu ya. Untuk apa lepas? Untuk membentuk kestabilan dari spesies yang lebih stabil yaitu yang sifatnya oktet ya. Sehingga karena ini plus 1 maka HCOO min, ya ini min 1 ya. Lalu masing-masing kita reaksikan dengan air. Tidak bisa ya. Ini tulis lagi Na plus H2O. Nggak ada H yang mau dikasih orang Na plus ya Na plus saja ya. Nah, bagaimana HCOO minnya ya? HCOO minnya menangkap 1 H dari sini. Jadi HCOOH ditambah OH min ya, sahabat kimia ini bersifat basa. Baik ya. Next, sekarang kita ke nomor 3 ya. Nah, nomor 3 rame nih ya. Wah, di sana ada yang namanya natrium borat ya, tapi dalam bentuk seperti ini. Ini rumusnya kalau Bu Eli nggak tulis ya, mestinya nanti sahabat kimia tidak bisa, tentu tidak menghafal ya, tidak hafal ini ya rumus serumit ini. Na2 dalam kurung bla 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 dot 8H2O. Ya ingat, 8H2O ini adalah air kristal ya. Natrium borat ya, senyawa-senyawa borat ini banyak dipakai untuk itu ya, buat cuci mata ya. Nah, kita tulis Na2 ini kurung siku ya. B4, O5, OH4 ya, seperti itu. Tutup kurung, terus ini ada dot 8H2O. Artinya ini namanya air kristal. Jadi senyawa ini sifatnya kristal ya. Biasanya umumnya senyawa-senyawa yang mengandung air kristal itu memberi warna tertentu.
Nah, pada saat kita larutkan di dalam air, jangan khawatir ya, 8H2O-nya ini lepasin aja ya. Nih, Eli tulis ini. 8H2O. Artinya ya lepas. Nah, ketika lepas misalnya seperti pada CuSO4.5H2O nih ya. Itu kalau lepas molekul airnya karena menguap atau karena menguap seperti itu, maka di sana akan terjadi perubahan warna ya dari biru ke pucat atau tidak berwarna alias putih ya. Nah, seperti itu ya. Jadi ini lepas ya air. Terus bagaimana, Bu? Ya ini ditulis aja semuanya. N2, B4, O5, OH4 ya. Kurung sikunya. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian berikutnya yang ini kita ionkan ya. Na plus ya, karena ada duanya taruh di depan. Nah, sudah nih ya. Berarti ini plus 2 ya. Nah, kemudian kita tambahkan. Tulis semuanya. B4, O5, OH4, tutup kurung siku. Nah, sahabat kimia karena ini plus 2 ya, maka di sini harus sama, yaitu kalau jumlahkan 0 berarti sini 2 min ya. Jadi segini ini adalah berapa? Pangkat 2 min ya. Jadi pada saat sahabat kimia membuat reaksi hidrolisis, masing-masing ya Na plus ditambah H2O. Ini kan tidak terhidrolisis ya. Kemudian B4, O5, OH pangkat 4. OH 4 kali pangkat 2 min ditambah H2O. Nah, sahabat kimia, 2 min. Min itu menangkap hidrogen. Sebanyak 1 hidrogen dulu ya. Selalu satu-satu ya sahabat kimia ke sini ya. Nah, ke sini ya. Nah, seperti itu. Sehingga hasilnya tulis saja ya. Meskipun bentuknya rumit, tapi kita cukup menambahkan 1 atom H ya. Nah, seperti ini, Bu tulis seperti ini. H-nya tulis saja di sini. Nah, di situ aja, nggak apa-apa. Yang tadinya perlu menangkap 2, dia sudah dapat 1 ya, 1 H. 1 H, sehingga di sini tinggal 1. Min 1 atau min ya. Kemudian di sini ditambah OH min. Jadi ini sudah menunjukkan bahwa sifat garam tersebut adalah basa ya. Nah, baik kalau misalnya sahabat kimia mau melanjutkan nih ya, kita tulis lagi. Ya, kita lanjutkan selama dia masih ada ionnya, maka kita boleh melanjutkan ya. Jadi B4, O5 dalam kurung OH4. Kemudian tadi ada H-nya ya. Ini kurung siku besar ini min ya ditambah H2O. Ini jadi apa? Nah, sahabat kimia ingat min menangkap hidrogen. Kasih di sini 1H ya. Sehingga hasilnya adalah B4, O5 sama ya. OH4, H2 ya. Tadinya hanya 1, sekarang jadi 2 ya. Nah, seperti itu. Nah, yang min tidak min lagi karena dia kebutuhannya sudah dipenuhi ya. Min menangkap 1H, min 1H, menangkap 1H, sudah dipenuhi. Jadi sini sudah tidak ada muatan lagi ya. Dan dilepaskan. Yang tadinya H-nya 2, sekarang H-nya tinggal 1, OH min ya. Dan ini menunjukkan garam tersebut bersifat apa? Basa ya. Nah, baik sahabat kimia, untuk reaksi hidrolisisnya sudah seperti itu ya. Cukup 3 saja, yaitu melihat pada rumus kimia yang ditulis di soal itu yang mana, itu saja yang kita tulis reaksi hidrolisisnya ya. Kalau yang lain ini juga garam-garam yang kompleks tapi tidak ditulis rumus kimianya. Jadi ya kita tidak bisa menulis reaksi hidrolisisnya ya, kan kita tidak hafal untuk garam-garam pada senyawa organik seperti ini ya. Nah, baik sekarang menuju ke pertanyaan ya. Alat dan bahan apa yang harus disiapkan untuk ingat ini, untuk mengkontekstualisasi konsep, melakukan eksperimen maksudnya ya.
Nah, kemudian deskripsikan tahapan cara kerjanya ya, bisa menggunakan bagan ya, buat yang jelas, menggunakan pensil warna, itu akan indah, akan jadi semangat yang bacanya ya. Bagaimana hasil eksperimen yang diharapkan ya? Nah, pada poin 4, 5, 6 ini merancang eksperimen. Jadi ini sahabat kimia bisa lebih bebas ya untuk berpikir kritis, problem solving. Jadi Ibu mengharap ini sebuah ujian yang membahagiakan ya. Jadi ujian tidak dengan rasa tertekan, depres, harus menghafal dengan sangat banyak ya, tetapi kita benar-benar tahu ya, maksudnya bagian mana yang sudah pernah kita lakukan dan itu tinggal dieksplor lagi ya di sini ya. Nah, baik ya, alat dan bahannya. Nah, karena kita bicara tentang kembali kepada konsep hidrolisis ya, yaitu konsep hidrolisis ini mau kita kontekstualisasi atau kita makrokan ya. Sehingga di sini ya, misalnya ya, alatnya apa ya? Alat yang sederhana ya. Tentu ada gelas, plastik, boleh. Ya, ini alat-alat di luar labor ya. Artinya sahabat kimia menggunakan apa yang ada di dekat rumah kita aja. Gelas plastik bekas apa, air mineral ya, ini ambil di kantin, di sampah kantin, dicuci bersih ya. Kemudian sendok takar ya, kita tidak timbang-menimbang ya, tetapi kita gunakan asumsi takaran ya. Sendok plastik ya, ini asumsikan misalnya 1 sendok itu ya, umumnya kalau takarannya sama dengan sendok makan, itu lebih kurang 15 mili ya. Seperti itu ya. Kemudian, ini apa ya, pengaduk ya, pengaduk, mungkin pakai sumpit ya, sumpit yang kayu itu ya, pengaduk dan lain sebagainya. Ayo kembangkan. Kemudian bahan ya, bahannya apa sih? Oh iya, untuk mengukur apakah di selarutan itu asam atau basa, maka kita gunakan yang paling gampang kertas lakmus ya. Kertas lakmus apa? Oh, lakmus itu kan ada 2 ya, yang merah untuk uji basa, yang biru untuk uji asam. Kalau tidak berubah warna dia berarti netral ya. Atau menggunakan, pH meter untuk kuantitinya ya. Ini angka ya, angka pH-nya berapa. Kalau yang ini menunjukkan asam, baru sekedar asam atau basa. Ya, tapi kalau sudah ini angka, ini berarti ini digital ya. Itu berarti udah jelas ya, oh pH-nya sekian ya. Nah, kalau tidak ada pH meter, ini bisa kita pakai yang kertas ya, pH meter strip. Nah, kemudian tentu di sini kita pakai air. Air itu kan pelarut ya. Nah, sahabat kimia, apakah harus pakai kertas lakmus untuk menunjukkan, bahwa itu asam atau basa? Jika sahabat kimia punya ide yang lain, ini bisa ya, kita menggunakan, indikator alami, pakai bunga ya. Indikator apa alami, misalnya bunga sepatu ya, apa. Nanti di asam warna apa, di basa warna apa ya, seperti itu. Kemudian cara kerja nih ya sekarang ya, cara kerja. Cara kerjanya, garis besarnya ini dibuat alur yang rapi ya. Misalnya ini ada gambar gelas, ini isinya air ya. Air saja ini belangko ya namanya ya. Ini misalnya 4 sendok makan ya. Kemudian ini ada apa, sampelnya ya, yaitu tadi ya, sampel deterjen liquid ya. Deterjen liquidnya merek merek Tide tadi ya, misalnya ya, misalkan kita mengacu pada soal ini ya. Nah, ini ambil 1 sendok makan, ditambah air 4 sendok makan air ya. Nah, kemudian ini ukur dengan apa? Lakmus ya. Dengan lakmus, kemudian ini hasilnya apa ya? Iya, tidak, asam atau basa ya. Sebentar. Nah, ini seperti ini ya.
Nah, sahabat kimia bisa membuat yang lebih rapi ya seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya A atau B lingkari ya, A atau B seperti itu, asam atau basa ya. Kemudian kita ukur kalau asam maka diukur dengan pH meter berapa ya. Atau misalnya kalau basa diukur dengan pH meter berapa ya. Artinya gini, kalau misalnya basa ya, maka diukur dengan pH meter ini mestinya adalah pH-nya lebih dari 7 ya, seperti itu. Nah, kalau air atau belangko, airnya air apa dulu nih? Kalau air sumur ya asam ya, kalau air sumur berarti asam. Berarti pH-nya nanti menunjukkan kurang dari 7. Tapi kalau air PDAM, air mineral yang diminum itu ya, air mineral untuk konsumsi, itu standarnya adalah pH-nya minimal 8,2 ya. Sehingga mestinya ini adalah basa ya, seperti itu dan seterusnya. Nah, silakan dibuat alur dari eksperimen yang mudah dibaca. Ini Ibu kasih contoh saja ya. Baik ya sahabat kimia, sekarang kita menuju ke simulasi hitung ya. Jadi pada hidrolisis garam akan menghasilkan larutan yang bersifat asam, basa maupun netral. Itu kita punya persamaan hitung pH-nya ya. Nah ini. Nah, tapi di sini sahabat kimia eksplorasi dengan membuat simulasi hitungnya sendiri ya, simulasi hitung. Berapa massa salah satu komponen yang kalian pilih jika pH larutan adalah 10. Jadi Ibu menentukan pH-nya 10 nih ya. Dan larutan yang diuji itu sebanyak setengah liter saja. Ingat satuannya. Satuannya ya, ini mili. Dilihat apakah dia mili ataukah dia liter ya. Nah, lalu buat asumsi nilai Ka. Asumsi nilai Ka itu yang mendekati, misalnya kalau sahabat kimia ingat asetat itu 10 pangkat min 5, format itu di 10 pangkat min 4. Kalau tidak ingat ya sudah dibuat asumsi 10 pangkat min, yang jelas 10 pangkat min negatif besar alias kecil, sangat kecil dibandingkan 0 ya. Nah, sangat kecil maksudnya dibandingkan di bawah 1 maksud Ibu ya. Nah, atau KB-nya ya, jadi Ka atau KB ya. Kemudian di sana karena ini ditanya massa ya sahabat kimia, kalau ditanya massa ini artinya sahabat kimia membutuhkan data apa? Massa molar ya. Membutuhkan data massa molar. Sementara tidak boleh membawa tabel SPU, maka boleh menggunakan asumsi atau variabel ya. Di sini adalah menghitung dengan proses hitung matematis yang benar, tidak hanya melihat hasil akhir ya, karena ini bukan soal pilihan ganda atau soal tes untuk masuk ke perguruan tinggi atau tes seleksi OSN ya. Ini adalah tes untuk mengkonfirmasi dari apa yang sudah dipelajari di kelas. Jadi mengerjakannya enjoy saja ya. Nah, kita lihat ya di sini kita latihan hitungnya ya. Baik, ke sini. Nah, sahabat kimia, ini latihan hitungnya. Jadi asumsikan ya. Kita ambil salah satu garam saja ya. Asumsi Ibu ambil yang borat tadi ya. Maksud Ibu adalah yang asam borat. Asumsi dari Ka asam borat karena tadi ada natrium borat ya. Asam boratnya itu 10 pangkat min 10. Jadi nama garamnya ya, garamnya adalah Na borat ya, Na borat. Nilai Ka-nya ini kebetulan nilai Ka-nya dari asam borat memang 10 pangkat min 10. Nah, Na borat ini ya, coba kita lihat ke sini. Ini posisinya di rumus kimianya di Na2B4O5 OH4 8H2O. Jadi nanti dia akan ya, ini ada sebentar ya, kita lihat ada OH minnya itu sebanyak berapa nih? OH min 1 dan ini ada 2 mol nih. Ya, ada yang ini, OH min ini ditambah ini. Jadi nanti mestinya ada 2 mol OH min ya. Ini akan masuk ke perhitungan yang
berbeda ya, sahabat kimia lihat di sini. Jadi ini Bu Eli tulis Na2, Na2, B4, O5, OH4 ya, OH4, 8H2O ya, 820. Ini nanti akan menghasilkan 2 Na plus ditambah B4, O5, OH4 ya, kurung siku, dan ini pangkatnya adalah 2 min. Nah, kalau 2 min nanti dia pada saat bereaksi dengan H2O sekali lagi ya, dia akan menghasilkan OH-1 lagi dan OH-1 lagi. Jadi ini ada 2 mol ya, 2 mol. Nah, kalau di sini diminta pada soal itu adalah pH-nya sama dengan 10. Ini basa ya. Maka karena ini merupakan garam basa ya, maka sahabat kimia ambil pOH-nya adalah apa? 4. Nah, pOH itu kan sama dengan konsentrasi min log OH min ya. Maka konsentrasi OH minnya pasti 10 pangkat min 4 dalam satuan molar. Ingat ya. Jadi kalau sudah bicara mengenai konsentrasi dengan tanda kurung siku besar ini ya, ini satuannya wajib molar ya. Ingat molar itu apa? Molar itu adalah mol per liter ya. Nah, jadi 10 pangkat min 4 molar itu adalah OH minnya. Sementara kita tahu bahwa persamaan garam basa ya, OH min sama dengan akar Kw per Ka dari asam borat kali konsentrasi garam. Nah, karena OH-nya 10 pangkat min 4 ya, min 4, oke. Kemudian si Kw itu K-water itu kan selalu min 14 ya, ini diingat ya, dibagi 10 pangkat min 10 kali Mg. Nah, sahabat kimia, untuk menghilangkan akar, ini kita kuadratkan ya. Ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan, sehingga ini hasilnya adalah 10 pangkat min 8. Akar di kuadrat itu akarnya hilang ya, sehingga di sini adalah 10 pangkat min 14 min plus 10 kali M garam ya. Sehingga 10 min 8 sama dengan 10 pangkat min 4 kali M garam. Nah, sahabat kimia, sekali lagi Bu Eli mengingatkan, umumnya langsung sekali M garam, begitu ya. Tapi ingat, di sini itu ada 2 mol OH min ya, karena posisi garamnya seperti ini. Maka di sini kita kasih angka 2. Nah, ingat ya, kasih angka 2. Nah, seperti itu. Ini 2. Nah, jadi 2 Mg sama dengan 10 pangkat min 8 dibagi 10 pangkat min 4 sama dengan 10 pangkat min 8 min plus 4. Jadi ini 10 pangkat min 4 ya. Jadi kemudian ke sini ya. Artinya Ibu Eli tetap tulis nih 2 atau ke belakang aja, 2 Mg 2 M garam 2 M garam ya, sama dengan 10 pangkat min 4. Oh iya, ini 2 Mg 10 min 8 dibagi 10 min 4, jadi 10 pangkat min 4 ya. 10 pangkat min 4. Maka molaritas garamnya 10 pangkat 4 min 4 dibagi 2. Alias di sini 0,5 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1 kali 10 pangkat min 4 sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5 molar ya. Sahabat kimia tidak bisa menggunakan kalkulator ya, sehingga harus bisa mengoperasikan dengan konsep operasi hitung yang tepat ya. Nah, karena molar 5 kali 10 pangkat min 5 itu molar itu sama dengan X mol ya. Berapa mol di dalam setengah liter? Ingat, ini dari mana setengah liter? Setengah liter itu kan dari 500 mili ya. Kalau mol itu pasangannya liter ya. Oke?
Sehingga X sama dengan 5 kali 10 min 5 dikali 5 kali 10 min 1 ya, sama dengan 25 kali 10 pangkat min 6 mol ya. Nah, bagaimana dengan massa molar molekulnya? Kita tidak tahu, cukup kasih mR aja, gram per mol ya. Jadi produknya adalah 25 kali 10 pangkat min 6, atau kalau ini mau dibuat cara menulis yang benar berarti ini kali 10/10 ya, mR ya, mR gram ya. Ini berarti 10/10 itu 1, ini maksudnya mau dibagi 2 ya, berarti di sini maksudnya dibagi 10, berarti 2,5, 25 dibagi 10, 2,5 dikali 10 pangkat min 5 mR gram. Ya, ini hasilnya ya, hasilnya. Karena yang ditanya berapa massa garam yang larutan itu pH-nya 10 ya. Baik sahabat kimia, sekali lagi ya diingat ya. Jadi untuk membuat simulasi hitung cukup memilih salah satu garam, memilih ya. Memilih apa? Satu senyawa garam, komponen garam yang ada dalam produk Tide ya, ini ya. Lalu kesimpulan ya, kesimpulan. Kesimpulan itu sebetulnya bagaimana menulisnya ya? Kesimpulan adalah menjawab tujuan. Tujuannya adalah mengkontekstualisasi konsep hidrolisis garam. Nah, berdasarkan eksperimen, rancangan eksperimen yang diharapkan itu seperti apa ya? Bahwa mestinya kata kuncinya adalah garam-garam yang ada dalam produk deterjen liquid Tide itu ya bersifat apa? Bersifat apa? Basa ya. Diharapkan dari hasil eksperimen ya, karena teorinya seperti ini, diharapkan dari hasil eksperimen. Nah, buktinya apa? Bersifat basa, buktinya ya, bukti dari apanya? Secara kualitatif, maka kertas lakmusnya seperti apa ya, perubahan warnanya bagaimana ya. Secara kuantitatif ini menunjukkan kuantitatif ini menunjukkan angka ya, pH-nya ada di angka berapa. Lalu simpulkan dari angka berapa, apakah dia asam atau basa ya. Nah, seperti itu ya sahabat kimia ya yang bisa Bu Elis sampaikan. Jadi ini adalah sebuah sekali lagi kontekstualisasi secara menyeluruh komprehensif ya pada bagaimana kita melihat konsep hidrolisis garam dalam skala makro kontekstual yang bisa kita amati, kita pegang, kita gunakan kita gunakan produknya dalam kehidupan sehari-hari ya. Dalam hal ini contohnya adalah apa? Deterjen liquid deterjen merek Tide. Ya sekali lagi ini adalah sampel tes dan bukan ini soalnya ya, tetapi ini adalah contoh yang bisa sahabat kimia pakai untuk berlatih dan mengingat betul-betul konsep dari hidrolisis garam itu ya. Baik, terima kasih sudah menonton video ini. Selamat belajar. Tuhan memberkati.